Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, temanya pasti cinta. Ya, di channel ini semuanya cinta. Aku mau membacakan seseorang yang akhirnya sadar dan segera menuju kamu. Seseorang yang akhirnya sadar bahwa kamu yang terbaik dan akan menuju kamu secepatnya. Ya, mungkin dari bacaan video ini nggak lama-lama lah, ya, bisa besok, bisa 1 minggu, bisa maksimal sebulan, ya. Kita nggak hitung tahunan di sini. Kita akan lihat sama-sama ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri dari orang ini, orang yang berlari kencang kepada kamu. Ada kartu princess. Bisa aja ya, jika dia wanita umurnya tuh lebih muda. Jika dia pria, mungkin dia ada yang sudah punya anak atau dia punya adik perempuan. Anak perempuan atau adik perempuan. Konflik. Kondisinya sama kamu pernah ada selisih paham. Selisih paham itu mungkin ya membuat hubungan kalian yang tadinya sama-sama enak ya, lama-lama renggang ya, terus lama-lama chatnya dikit-dikit satu-satu, lama-lama nggak ngechat. Kalau dia laki-laki, dia adalah seorang pekerja keras dan pengalamannya banyak. Mungkin dia punya jabatan di satu perusahaan, atau dia owner tertentu, atau dia memang sudah banyak sekali pengalaman lah ya. Orangnya pandai, orangnya pekerja keras. Lalu di sini kita punya kartu obstacle. Apa ya? Adapun hambatan-hambatan dalam hidupnya, biasanya ini terkait dengan pekerjaan, terkait dengan keuangan, gitu. Terus kita lihat lagi di sini. Ada kartu dead end. Hubungan kamu sama dia bisa aja ada yang benar-benar berakhir atau nggak komunikasi lagi. Tapi ada juga di sini yang apa ya, kayak memutuskan untuk nggak bersama deh, karena mungkin nggak cocok atau banyak konflik ya, banyak salah paham. Nah, belakangan ini kita akan lihat energinya dia. Kenapa? Kita membacakan dia, tiba-tiba dia itu tersadar bahwa kamu itu adalah orang yang paling mengerti dia. Kenapa? Kartu King of ini sih wands ya di sini, karena ini gambarnya tongkat. King of Spades. Aku melihatnya dia kayak ada energi yang cocok sama kamu. Pada dasarnya dia suka sama kamu, tapi mungkin selama ini banyak diamnya, banyak observasi dan berpikir bahwa memang belum waktunya buat ketemu gitu. Karena kan suka berantem nih, kalian kayak Tom and Jerry. Ada hal yang lebih dia prioritaskan, ya, itu keuangan. Begini, dia tuh ingin merasa kayak siap buat kamu ya. Kalau seandainya kamu wanita, kamu tuh harus ditreatment dengan baik. Yang aku lihat di sini seperti itu. Dia tuh punya banyak planning sebetulnya. Kenapa dia suka sama kamu? Memang ada kemelekatan yang besar ya. Sebelumnya nih kalian nih baik-baik aja loh. Bahkan kayak saling tergantung, tapi ya masalah itu biasanya terjadi di tengah-tengah kita lagi cinta-cinta banget ya. Karena saya melihat di sini ada kartu satisfaction. Orang ini masih menaruh hasrat sama kamu, menaruh cinta sama kamu, dan sebetulnya memang dia datang karena memang suka sama kamu. Adanya ketulusan itu yang mungkin bisa kamu pertimbangkan nanti ke depannya ya. Dan di sini dia melihat kamu tuh adalah sosok yang benar-benar cocok gitu loh. Misalnya kayak apa ya? Kamu kalau lihat kakek nenek kamu lah, bagaimana kakek kamu menemukan nenek kamu sehingga kamu lahir ya, turun temurun dari mama kamu dan lain-lain. Berarti kan dia merasa
cintanya ya kepada nenek kamu atau cinta nenek kamu kepada kakek kamu itu pasti pikirannya itu apa? Oh, dia bagus nih dijadikan suamiku. Pemikiran orang zaman dulu tuh beda sama sekarang loh teman-teman. Orang zaman dulu rata-rata cowoknya tuh gentle. Misalnya suka, datang ke rumahnya si cewek biasanya. Kalau sekarang boro-boro ketemu sama orang tuanya aja udah keder ya kan? Biasa kan kayak gitu. Udah keder, udah udah kelihatan bapaknya jutek, udah nggak mau ketemu lagi. Sambil ngopi dulu ya. Aku kalau nggak ngopi ngantuk guys. Karena relax aja, santai aja. Apa yang ia sadari tentang kamu? Yang ia sadari tentang kamu. Ada kartu High Priestess. Dia itu mengandalkan namanya intuisi. Sama kayak kita misalnya suka sama seseorang, kita kan pakai insting. Oh, ini orangnya baik-baik, walaupun jutek ya, walaupun judes, tapi orang ini baik-baik. Terus yang kedua, aku lihat ada kartu The Emperor. Di balik kelembutan kamu tersimpan namanya sebuah kekuatan. Kamu tuh energinya begitu besar ke dia loh, sampai dia sendiri itu ibaratnya kalau bentrokan energi sama kamu kalah. Kenapa aku bisa bilang kalah? Karena seseorang ini sepertinya ya tidak menyadari kalau kamu itu memang memberikan efek yang besar buat hidupnya. Nah, teman-teman, aku melihatnya ketika dia melihat kamu itu aura defensif kamu tuh kuat banget. Jadi ada pikiran dari dia bahwa kamu itu bukan orang yang sembarang orang, ya. Queen of Wands. Saya melihat adanya gairah. Kamu tuh orangnya termasuk daya tariknya ya secara love-nya ya, energi cintanya tuh kuat banget. Kamu termasuk orang yang berkarismatik. Orang yang karismatik itu biasanya pembawaannya enak, penampilannya bagus. Jadi orang itu kayak ada rasa punya energi dominan gitu ya. Terus ada kartu Page of Cups. Sebetulnya di balik energi kuat kamu itu, kamu tuh orangnya lugu ya. Dia melihat sisi kekanak-kanakan dalam diri kamu. Kamu tuh dilihat adalah orang yang masih mau mengejar cita-cita di umur kamu yang sekarang. Hebat loh teman-teman. Dia merasa tertarik. Kenapa? Karena ada inner child kamu yang seakan-akan tuh sisi keras kamu ada, tapi kamu punya sisi lembut itu yang kentara juga. Hati-hati, biasanya ya kalau kamu terlalu innocent, kamu terlalu mudah percaya sama orang. Gampang orang tuh mengombang-ambing kamu. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Kamu termasuk orang yang nggak pernah ngomong doang. Kamu termasuk orang yang berkomitmen. Saya lihatnya di sini adalah kamu itu termasuk orang yang benar-benar lurus gitu loh. Lurusnya tuh dalam arti kalau kamu sudah berkomitmen dengan satu hal, kamu akan kerjakan sampai penghabisan. Apa yang sudah kamu mulai, pasti kau akan ada akhirnya ya. Pasti kau akhiri dengan baik. Lalu di sini ada kartu The World. Kamu kamu memang ambisius, tapi kamu sendiri juga punya sisi santai. Kamu mungkin orang-orang di sekitar kamu melihat kamu tuh pemikirannya dewasa. Mungkin pemikiran dewasanya telat, tapi kamu termasuk orang yang pemikirannya panjang gitu loh ya. Pemikirannya panjang. Kamu tuh suka sekali bekerja dengan hasil yang baik. Kamu
mencoba hubungan kamu dengan sekitar kamu juga baik. Jadi positivity vibes-nya itu kenceng. Tapi sebenarnya bisa jadi kamu tuh banyak mikir. Ada kelemahan yang mungkin kau tutupi. Ya, itu kan menambah sisi misterius kamu. Kamu itu merupakan bahan imajinasi dari dia ya. Karena mungkin kamu sendiri punya energi yang kenceng, yang kuat. Kamu termasuk orang yang inspirasional, inspiratif ya maksud aku. Kenapa jadi balik-balik ngomong? Kamu juga termasuk orang yang punya keberanian. Kalau seandainya kamu merasa benar, kamu akan benar-benar mempertanggungjawabkan tindakan kamu, ya. So far yang dia sadari dari kamu itu kayak orang yang bisa diajak untuk bermasa depan gitu, punya masa depan yang bagus. Terus yang aku lihat di sini teman-teman, walaupun slow ya, energinya lambat kamu ini, tapi kamu seorang perencana yang baik. Bagus teman-teman. Aku aja kalau misalnya punya pasangan yang jago dan stabil ya, jago dalam arti merencanakan sesuatu, planningnya bagus, aku mau. Tapi juga pelaksanaannya juga tepat. Jangan cuma ngomong, itu namanya delusi atau halu. Di sini ada kartu Nine of Swords. Kamu itu termasuk orang yang terbiasa ya dengan hal-hal yang sulit. Kamu termasuk orang yang banyak sedihnya. Dia melihat sisi kesedihan itu, orang tuh pasti akan ngerasa, kamu tuh pasti selalu ngerasa kesepian. Kenapa? Karena mungkin orang-orang di sekitar kamu kadang ya, karena kamu terlalu lugu, banyak yang manfaatin kamu. Ya, ini pikiran terdalam dia ke kamu. Dia itu selalu berharap. Ya, walaupun dia lagi jauh dekat pun dia tuh selalu berdoa supaya kamu tuh bisa tetap ada, ya, tetap sehat. Karena dia punya perasaan yang besar. Jadi perasaan besar itu seakan-akan kamu tuh kayak terselubung dengan perlindungan dia dari doa gitu. Kartu Nine of Pentacles. Dia pengen kamu tuh hanya untuk dirinya. Ya. Dia pengen kamu hanya untuk dirinya. Ada energi mati-matian dia mau mempertahankan kamu. Kenapa? Karena seambisius itu dia mengejar kamu. Dia pengen menjadi bagian dari hidup kamu, memberikan support system yang bagus, memberikan ilmu, memberikan pelajaran, memberi dan menerima ya. Dan juga saya ngelihatnya di sini dia tuh pengen menjaga kamu dengan baik, pengen menghargai kamu, pengen memuliakan kamu. Mungkin kamu kan sering nih dapat pasangan yang cuman status doang, tapi dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak menghormati pengorbanan kamu. Dan di sini dia tuh pengen kayak wipe your tears ya, menghapus semua kesedihan kamu, luka batin kamu. Dia pengen memberikan yang setara gitu, yang semestinya buat kamu. Ada kartu Four of Swords ya. Nggak tahu, dia merasa kayak damai gitu. Dia belakangan ini ngerasa banget apa yang sudah terjadi antara kau dan dia. Dia tuh berpikir keras, berpikir panjang. Oh iya ya, kayaknya orang ini yang tadinya aku abaikan, yang tadinya aku juga nggak terlalu gimana gitu, yang dia nih keras kepala, tapi kalau nggak ada dia aku rasanya sepi. Kenapa hidup aku itu seakan-akan tidak berwarna lagi? Di mana kedamaian itu? Aku tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang dia ceritakan ya. Terus menurut kamu, apakah kamu juga kalau suka sama seseorang akan mencari namanya kedamaian? Coba komen di bawah.
ya, atau kamu cuma cari status saja dari seorang, atau kamu cari duitnya doang, cari keuntungan doang, atau gimana, atau kamu pengen kayak, oh sampai nanti aku tua ada dia di sisiku, ya, aku mencari kedamaian itu. Coba komen di bawah ya. Apa yang membuat dia kembali? Apa yang membuat dia kembali? Kamu lihat di sini, kartunya penuh dengan warna-warni. Dalam hati kecilnya, orang ini sangat-sangat bangga sama kamu. Kamu tuh punya energi nano-nano. Kadang kamu buat jengkel, kamu buat happy, ya, sedih, ceria, semuanya ada di kamu. Ya, sifat humanismemu itu bener-bener kayak kompleks gitu, teman-teman. Terus dia bangga sama kamu. Kenapa? Karena kamu selama ini mungkin melakukan sesuatu, ya, berpenghasilan itu tidak tergantung dari orang lain, bukan dengan modal pacaran dan minta-minta. Ya, energi kalian memang kayak Tom and Jerry. Mungkin berantem baikan, berantem baikan. Tapi di sini teman-teman, apa yang membuat dia selalu kembali? Jawabannya adalah kalian ini dalam status twin flame. Tapi ini harus diafirmasi. Kalau kalian konsultasi sama aku, mungkin kalian bisa afirmasi apakah kalian twin flame atau bukan, gitu ya. Ini kompleks ya. Kalau misalnya kalian terlalu berat nih mikirin twin flame, jangan, kataku ya, jangan. Ibaratnya gini, anggap aja kartu ini batin dia sama batin kamu tuh punya benang merah gitu. Benang merahnya itu begitu kuat, ya, terselubung, tak kasat mata. Terus kayak kamu bisa membaca situasi dia walaupun dia nggak ngomong, dan begitu pula sebaliknya, semacam kayak ada telepati batin yang aku lihat di sini. Itulah yang membuat hubungan kalian itu energinya tuh selalu kayak ngeblend gitu. Itu yang buat kalau salah satu pergi, satunya merasa kayak tak berfungsi, ya. Di sini dia merasakan memang ada energi shield yang besar dari kamu. Dia sadari ketika dia negatif, maka dia dengan otomatis tuh menjauh dari kamu. Karena kamu tuh punya mungkin ada spiritual guidance kamu. Biasanya kalau orang yang susah dapat pacar gitu, ya, biasanya spiritual guidance-nya itu terlalu protektif sama dia sampai dia seakan-akan tidak pernah menemukan orang yang tepat. Apa yang kamu harus lakukan? Kamu harus peka gitu bahwa kamu tuh punya spiritual guidance. Bilang sama spiritual guidance kamu melalui pesan batin aja, aku minta izin, tolong berikanlah kesempatan kepada orang yang mau deket sama aku. Jadi kalau seandainya kamu di sini ada nih ya, yang udah umur 40, 30, jodohnya belum ketemu, itu biasanya kayak ada leluhur atau spiritual guidance kamu tuh yang nggak ikhlas kamu tuh disakiti gitu loh. Maka mereka tidak memberikan kesempatan untuk orang deketin kamu. Caranya adalah apa? Kamu harus ngobrol sama inner guidance kamu. Tolong percayakan sama aku tidak akan menyakiti diriku. Kamu pasti akan cemburu ya kalau ngeliat orang kok dari pacaran SMP, SMA, menikah, kuliah dan lain-lain, kok langgeng gitu, pacaran sampai 6 tahun sementara kamu aja dapat pasangan silih berganti. Berarti pertama, kamu harus cari kriteria yang kira-kira body kamu tuh menerima. Jangan cari yang bad boy, jangan cari yang bad girl. Ya, kalau kamu kaya, carilah orang yang bener-bener baik, tidak memanfaatkan kekayaan kamu. Nah, di sini ketika kamu sudah menemukan ya orang ini, kamu tuh harus bersikap setara gitu loh. Kamu jangan berlebihan untuk memberikan, jangan juga terlalu pelit untuk memberikan. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu pelit. Standar-standar aja. Supaya apa? Tidak ada namanya sifat ketergantungan.
Misal kalau kamu suka kasih duit nih ke dia, ya kan, siapa yang hari gini tahun 2024 nggak suka kasih surprise ke pacarnya, kasih buket duit gitu ya. Atau suka sama cowok yang nggak kerja gitu yang pengangguran misalnya. Aku mampu, aku bekerja buat dia, itu lama-lama akan jadi tuman, itu nggak bagus. Kita tidak akan menemukan namanya unconditional love di sini. Berarti dia mencintai kamu dengan kondisi, bukan unconditional love lagi. Ya. Jadi benar-benar kamu tuh harus shield. Boleh kamu shield diri kamu, tetapi coba untuk percaya dulu sama sosok ini, sama orang ini ya, bukan sosok-sosok nanti pikirannya lain-lain. Sama orang ini gitu. Supaya apa? Ada balancing. Kalau kamu terlalu memprotek, aku takut sakit gara-gara kamu memang sejarahnya suka sama bad boy atau bad girl, ya aku nggak bisa ngomong. Masih banyak cowok baik mungkin yang nggak kamu lirik sampai umur kamu yang sudah berjalan setengah abad gitu ya. Jangan salahkan orang lain kalau kamu belum ada jodoh. Coba introspeksi diri. Dari cara ngomong kamu perbaiki, dari cara berpenampilan kamu perbaiki, gitu ya. Nah, di sini ada fase unconditional love. Orang yang sudah merasakan unconditional love berarti sudah menembus shield ini. Kalau memang dia orangnya, ya, berarti dia sudah menembus shield ini. Itu. Jadi masuk ke kamu itu ngeblend. Kuatnya energi batin itu bisa menembus shield ini. Yang dia inginkan, keseriusan. Kita bicara Ten of Pentacles, kita bicara mengenai keluarga. Ya. Dia pengen punya masa depan yang bagus sama kamu. Karena kita pernah lihat nggak sih dia pacaran sama siapa tapi nikahnya sama kita, atau dia pacaran sama kita nikahnya sama yang lain gitu ya. Kalau kamu dipilih seorang laki-laki nih ya, kompleks laki-laki ini, dia tuh punya tipe orang yang mana dipacarin aja, mana yang mau diajak nikah. Hati-hati. Makanya sebagai wanita kita tidak boleh menyerahkan semuanya, karena belum pasti kamunya sudah dihabis-habisin ya, nikahnya sama yang lain. Enak kan? Kamu kalau berpikir orang yang lain itu harusnya dia jodoh kamu, tapi dia dengan lenggang Jakarta aja gitu, melenggak-lenggok, dapet pasangan kamu. Sementara kamu yang sakit, kamu yang nangis, kamu yang banyak itu. Ya, berpikirlah. Laki-laki itu, ini maaf yang laki-laki ya, correct me if I'm wrong. Laki-laki itu pasti akan berpikir yang baik untuk masa depan. Dia akan melihat nilai dari perempuan itu. Memang sih dia kamu nemenin dia dari nol, tapi ketika dibawa ke masa depan mungkin dia merasa stuck sama kamu. Coba laki-laki, kalau misalnya mau menikah, kamu pilih nggak antara pacar kamu atau ada orang yang dipersiapkan misalnya sama orang tua kamu, masa depannya bagus, sekolahnya bagus, daripada sama pacar kamu. Kebanyakan pasti akan milih apa yang dikasih sama orang, karena laki-laki tuh logik sih ya. Kalau aku sama kamu kebanyakan berantem, kamu dikit-dikit cemburu, emang rumah tangga harus seperti itu ya. Jadi laki-laki itu sebetulnya bukan wanita yang nggak ngerti laki-laki, yang kadang-kadang kompleks pikirannya. Kita sudah berbuat gini tapi dianya mau yang begitu. Kita sudah yang terbaik, memberikan yang terbaik buat dia, tapi dia milih yang lain. Laki-laki yang diem-diem itu menghanyutkan, bahaya sebetulnya. Jadi kita harus, sebagai wanita kita juga harus punya value, punya nilai gitu loh. Sayang itu belum tentu harus memberikan semuanya. Justru laki-laki yang baik tidak mau kamu memberikan semuanya, tapi biar dia yang bekerja buat kamu. Sekarang di 2024 semuanya serba independen, kamu harus pelan-pelan cari ya. Nah, di sini ada kartu The Sun, ada kartu Success, dengan kartu Eight of Cups. Kamu tahu, dia memilih kamu, dia mau serius sama kamu, itu untuk melepas dosa-dosa di masa lalu. Kalau dia pernah nakal ini itu, kamu tuh adalah sebagai penghapus semuanya. Dia memilih wanita yang tepat, wanita yang bisa membimbing dia, atau dia memilih laki-laki yang bisa membimbing dia. Ya, karena mungkin yang banyak di sini wanita, jadi kamu, kalau yang kamu pria, kamu bisa vice versa kan lah. Maksudku tuh apa?
Kamu tahu, dia merasa kamu tuh adalah orang yang bisa melepaskan dia dari kondisi yang paling buruk. Ya, mungkin kamu yang menerima apa adanya dia. Ya ketika dia datang sama kamu, berarti dia memilih kamu untuk masa depannya. Laki-laki kalau suka sama seseorang pasti akan terus hubungin, akan terus memilih untuk masa depannya. Oh, aku mau gini. Gitu. Nah, aku lihat di sini dia merasa kamu tuh punya manifestasi positif supaya menghilangkan dia ya dari trauma masa lalu, dari hal-hal buruk. Fix dia pengen menikah sama kamu, ya, pengen berumah tangga sama kamu, pengen bersama sama kamu. Kalau misalnya kamu mikir aku udah nggak bisa kak bersama-sama dia, ya dia pengen jadi twin flame kamu, pengen jadi soulmate kamu. Ujung-ujungnya apa ya, temenan aja. Udah, kalau sama aku mah fleksibel ya. Tapi ketulusan dia deket sama kamu itu serius. Jadi nggak main-main. Kita akan ambil di sini untuk inisialnya. Maksimalnya jaraknya sebulan ya dari pembacaan ini ya teman-teman. Karena kok Kamela bisa bilang gitu? Ya karena yang bisikin aku begitu. Oke. Sampai sini. Aku harap kalian tidak bertanya. Kalau mau bertanya silakan bertanya ya. Aku di sini kalian bisa konsultasi personal reading sama aku. Kenapa hargaku tuh tetap segitu? Ya karena aku ada kualitas teman-teman. Kalau mau yang murah-murah juga banyak sebetulnya. Ya, kita tidak memaksa. Yang percaya sama aku aja, yang nyaman sama aku, silakan konsultasi personal reading ya. Berbayar. Terima kasih, selamat malam. See you next. I love you. Bye bye.